Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Zulfikar, Mario Pasalewangi, Siti Hafiza, Alif Laili, Akbar Duta Pratama, Rikson Oknaldoli, Muhammad Zidan, dan Alpianus Manggalo. Oke, hari ini mereka akan membahas, kelompok 1 akan membahas tentang dasar gambar teknik. Ya, ini adalah salah satu mata kuliah menggambar teknik di Teknik Pengolahan Migas, ya, D3 Teknik Pengolahan Migas di SDT Migas Balikpapan, yang outputnya adalah belajar tentang PNID dan PFD, Piping Instrument Diagram dan Proses Flow Diagram. Oke, untuk kelompok 1 dipersilahkan dimulai untuk Pak, presentasinya. gini Pak, aku menanya dulu Pak. Kita kan, Ya. kita ada terbagi dari 8 orang kan. Jadi ini semua ada slide-nya ada sampai 17. Jadi kita bagi satu orang itu 2 slide gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak apa Pak? Nggak apa-apa, Oh ya Pak. nggak masalah. Nanti Oh ya. ini apa namanya, pas mau ngomong kelompok lain nanti di ini ya, baru di on-kan videonya ya. Untuk bagi Oh ya peserta ya. lain di off-kan dulu. Oke, silakan. Baik Pak. Zulfikarkah yang buka atau siapa? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Farman. NIM saya 23001. Asal saya Sulawesi Tengah, Kabupaten Kota Teluk Banggai. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan atau menjelaskan materi kami, yaitu dasar gambar teknik. Dasar gambar teknik. Ya, slide kedua. Di Ya, di slideshow, sini ya. apa ya? Slideshow kan di Alif Lali ya, bukan Ya. sebelahnya lagi. Lagi satu lagi. Yang paling ujung, paling kanan, paling ujung, yang kayak layar tancap itu. Oh, boleh kayak gini aja, sudah. Oke, lanjut, silakan. Ya, di sini kan sudah jelas definisinya, tetapi saya ingin menambahkan sedikit definisi menggambar teknik. Sebelum kita masuk di intinya, kita harus mengetahui dulu. Ini ada 2 kata, yaitu menggambar dan teknik. Kita harus memahami dulu kata menggambar dan kata teknik. Jadi artian dari menggambar itu adalah kegiatan imaji dengan menggunakan banyak pilihan alat. Sedangkan teknik mempunyai istilah atau kata lain seperti rekayasa dalam artian penerapan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Teknik juga harus dibekali dengan ilmu matematika dan pengalaman gitu. Jadi di sini juga, di sini udah ada penjelasannya. Menggambar teknik adalah representasi 2 dimensi dari objek 3 dimensi. Maksudnya sini representasi 2 dimensi, kita pahami dulu representasi. Kata representasi itu apa? Jadi artian dari representasi adalah di mana sebuah objek ditangkap oleh indera seseorang, lalu masuk ke dalam akal untuk diproses, yang hasilnya adalah sebuah konsep atau ide. Jadi kan di sini kita bicara tentang menggambar teknik. Jadi kita masukkan dalam kata menggambar teknik. Jadi representasi di sini yang dimaksud adalah di mana sebuah objek ditangkap oleh indera seseorang, lalu masuk ke akal untuk diproses, dan hasilnya adalah sebuah konsep atau ide dalam bentuk lukisan ataupun gambar gitu. Dan yang kedua, pada umumnya menggambar teknik mengandung informasi tentang bentuk, ukuran dan material dan lain sebagainya. Maksudnya di sini bentuk, ukuran dan material dan sebagainya. Kita sebelum menggambar, kita harus mengetahui dulu objeknya kan. Kita harus mengetahui bentuk, ukuran, material seperti panjang, lebar, panjang, lebar objek tersebut yang akan kita gambar. Dan dalam yang ketiga, dalam bahasa lainnya, menggambar teknik dapat membuat orang yang melihatnya dapat memvisualisasikan objek yang digambar. Maksudnya memvisualisasikan di sini, contohnya
ketika kita melihat gambar seseorang, otomatis kita itu bisa langsung, pikiran kita langsung mengetahui maksud dari gambar tersebut, makna dari gambar tersebut. Maksudnya di sini kita bisa membaca gambar tersebut, makna dan artinya gitu. Mungkin itu hanya dari saya, yang slide 3 sama slide 4 yang dijelaskan oleh rekan saya, Titi Afisa Sahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan menggambar teknik. Aturan menggambar teknik itu ada empat. Yang pertama adalah kemampuan untuk membaca dan mempersiapkan gambar teknik. Yang dimaksud di sini yaitu kita harus mempunyai skill untuk bisa membaca gambar teknik dan bisa mempersiapkan alat serta bahan untuk menggambar. Yang kedua adalah kemampuan untuk membuat objek bebas dengan menggunakan tangan. Yaitu kita harus bisa mempunyai skill membuat objek bebas seperti flora dan fauna dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan komputer atau laptop. Yang ketiga adalah kemampuan untuk berimajinasi, menganalisa, dan berkomunikasi dengan gambar, yaitu skill untuk bisa membayangkan, mengamati secara detail, dan bisa mengungkapkan ide, gagasan, model, proses, cara kerja, dan instruksi secara detail gambar. Yang terakhir adalah kapasitas untuk memahami suatu objek gambar, yaitu daya tampung atau daya saraf kita untuk bisa mengetahui apa yang dimaksud oleh gambar tersebut. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada alat menggambar teknik, ada 5. Yang pertama adalah kertas gambar, pensil, pena, jangka, dan penggaris. Dan masing-masing alat itu akan dijelaskan pada slide selanjutnya oleh Dixon. Di sini saya akan menjelaskan dasar menggambar teknik kertas gambar. Kertas putih sama seperti duplex. Hanya bagian dalamnya berwarna putih sehingga kelihatan lebih bersih. Kertas kalkir dapat dicetak menjadi blueprint menggunakan Rapido. Kertas kalkir adalah kertas putih transparan yang digunakan untuk pembuatan desain gambar, stempel, flash, dan lain-lain. Kertas kalkir memiliki detail permukaan halus dan berbagai macam ukuran. Fungsi dari kertas kalkir umumnya digunakan dalam industri percetakan untuk mencetak desain yang diinginkan. Slide selanjutnya. Kertas kalkir memiliki desain dan dimensi. Kertas kalkir seri A0 memiliki ukuran besar yaitu 841 kali 1189 mm. Dan kertas kalkir seri A1 memiliki ukuran besar 594 kali 841 mm. Dan kertas A3 seri A3 memiliki ukuran besar yaitu 420 kali 594. Kertas kalkir seri A3 memiliki ukuran besar yaitu 297 kali 420 mm. Dan kertas seri A4 memiliki ukuran besar 210 kali 297 mm. Untuk slide selanjutnya saya persilakan kepada teman saya Mario Pasiliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pensil dan pena. Penggunaan pensil dalam dasar gambar teknik ini ada berbagai macam jenisnya. Macam-macam jenis dari pensil ini dapat kita lihat pada gambar di samping tabel. Pada gambar di sini ada 4 jenis pensil, yaitu pensil H, pensil B, pensil HB, dan pensil F. Keempat pensil ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Untuk pensil H sendiri, itu singkatan dari
hardness yang artinya tingkat kekerasan. Skalanya mulai dari H, 2H, 3H, sampai dengan 9H. Semakin tinggi angkanya, maka semakin keras pula pensil tersebut. Untuk pensil B merupakan singkatan dari blackness yang artinya tingkat kehitaman. Skalanya mulai dari B, 1B, sampai dengan 7B. Semakin tinggi angka dari pensil ini, maka semakin hitam pensil tersebut. Untuk pensil F itu singkatan dari fine, digunakan untuk menulis dan tanpa skala. Untuk pensil HB sendiri itu gabungan dari dua jenis pensil, yaitu H dan B. Jadi pensil HB itu keras dan hitam. Kegunaan dari jenis-jenis pensil yang saya sampaikan tadi bisa dilihat pada tabel di sebelahnya. Untuk jenis pensil H, B, dan 2B ini dipergunakan untuk membuat suatu perencanaan dan menggambar sketsa. Untuk jenis pensil 3B, 4B, dan 5B ini dipergunakan untuk membuat outline dan arsiran. Untuk pensil 6B, 7B, dan 8B digunakan untuk keperluan khusus seperti halnya menggambar karakter kaca, air, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pena. Penggunaan pena dalam dasar gambar teknik ini berbeda dengan pena yang biasanya. Pena yang digunakan di sini adalah jenis pena rapido. Rapido itu adalah alat gambar yang menggunakan tinta yang biasanya digunakan untuk menggambar di atas permukaan kertas kalkir. Rapido ini memiliki berbagai macam ukuran yang menunjukkan ukuran mulai dari 0,1 sampai dengan 2 mm. Untuk memudahkan pengguna dalam pemilihan rapido ini, maka setiap ukurannya itu diberi warna-warna tertentu seperti yang ada pada gambar di bawah. Keuntungan dari pemakaian rapido itu sendiri adalah tidak sering mengisi tinta, lalu tebal atau tipisnya garis yang dihasilkan itu sangat akurat dan juga jelas. Rapido juga harus dirawat secara rutin agar dapat bertahan dengan lama. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Selanjutnya. Siap. Suaranya kecil. Ini siapa ini? Yang ngomong siapa ini? Halo, ini yang ngomong siapa ini? Zidan kah? Ya, Pak. Oh, Alpianus. Oke. Ya, Pak. Ya, oke, silakan Alpianus. Zidan di-off-kan dulu ya. Di sini saya akan membacakan tentang penggunaan jangka. Jangka biasanya digunakan untuk membuat sudut-sudut lingkaran atau lingkaran penuh dengan diameter yang berbeda-beda. Kegunaan jangka. Jangka adalah alat ukur yang menggambar lingkaran atau busur. Alat ini juga dapat digunakan mengukur jarak, terutama pada peta. Jangka digunakan dalam matematika, gambar teknis, navigasi, dan lain-lain. Jarak di peta bisa diukur dengan menggunakan jangka yang mempunyai jarum yang di kedua kakinya. Selanjutnya, next. Ya, di sini saya akan membacakan kegunaan penggaris. Penggaris digunakan untuk membuat suatu garis-garis lurus dengan sudut yang berbeda-beda. Ada berbagai macam penggaris, di antaranya adalah penggaris ukur, penggaris segitiga, dan busur, dan lain sebagainya.
Kegunaan dari penggaris ukur. Penggaris ukur atau mistar digunakan untuk mengukur benda-benda berbidang datar serta berdimensi kecil saja, semisal gambar ataupun ubin. Kegunaan dari penggaris segitiga, yaitu suatu jenis mistar yang sering digunakan untuk menggambar teknik adalah mistar segitiga. Gambar yang memiliki fungsi tersendiri. Fungsi dari jenis mistar segitiga, gambar itu adalah mendapatkan garis vertikal yang lurus untuk menarik garis yang miring. Kegunaan dari busur, yaitu untuk mengukur ukuran derajat suatu objek. Fungsi busur, yaitu untuk mengukur besar sudut suatu objek. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Ya, silakan selanjutnya. Zidan. Cek Zidan. Kata Zidan, tolong dilanjutkan. Mohon maaf Pak, saya dikasih tahu bilangnya kemarin untuk cari pembahasan tentang jangka. Saya sudah cari, tapi ini malah jadi tabrakan. Kecil, suaranya Zidan, kecil. Kecil. Gimana? Kemarin kan pas pembagian itu untuk presentasi, Hah? saya kan sudah dikasih bagian yang jangka dan penggaris, jadi saya cari. Tapi ini pas presentasi malah tabrakan begini. Oh, coba diatur. Siapa nih yang mengatur untuk presentasinya? Nggak apa-apa, Ya, Pak. dipresentasikan. Zidan, tolong pakai headset atau enggak, tolong suaranya diperdekat dengan speaker. Suaranya kecil. Suaranya tidak terdengar. Iya, cuman kurang nyaring kayaknya ada di settingannya atau apa itu. Kurang gede Zidan suaranya. Sudah, Zidan? Bukan suara ini ya, bukan suara medianya, tapi suara mikrofonnya. Saya udah pakai headset ini Pak. Iya, maksudnya di setting, di panggilan suaranya itu dinyaringkan gitu. Ya, udah full. Mikrofon, bukan medianya ya, mikrofon. Di sini kita nggak kedengaran suaranya Zidan. Kedengaran sih, cuman kecil sekali gitu. Cek. Hmm. Udah jelas Pak. Masih kecil, Zidan. Ini pakai apa? Pakai laptop? Cek. Ini udah nggak pakai headset ini? Iya. Masih kecil. Waduh, masih kecil. Ya, tolong di persiapkan ya sebelum ini. Permisi Bapak,
Boleh digantikan bagiannya Zidan sama anggota lainnya? Boleh, silakan. Diatur saja Makasih, ya. Pak. Tolong Zulfikar, kamu bacakan bagiannya Zidan, hanya dibaca saja. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan dari materi yang dari Zidan, yaitu standar ISO yang digunakan pada menggambar teknik adalah ISO DIS 5457, di mana menggunakan keras gambar seri A, yaitu A0 sampai A4. Adapun standar ISO dibahas adalah tentang garis, skala, dan kepala gambar. Di sini garis dasar gambar teknik. Di sini ada jenisnya, jenis, keterangan, penggunaan. Yang bagian A, garisnya tebal, continue, dan A1 garis-garis nyata, gambar A2 garis-garis tepi. Sedangkan B, tipis, continue, B1 garis berpotongan, khayal, B2 garis-garis ukur, B3 garis-garis proyeksi bantu, B4 garis-garis petunjuk, B5 garis-garis arsir, B6 garis-garis nyata dari penampang diputar di tempat, B7 garis-garis sumbu pendek. Sedangkan yang C tipis-tipis continue bebas. C1 garis-garis batas dari potongan sebagian atau bagian yang dipotong bila batasnya bukan garis bergores tipis. D3 tipis continue dengan siksik. D1 sama dengan garis tipis continue bebas, sedangkan yang E garis gores tebal. E1 garis nyata terhalang, E2 garis tipis terhalang, sedangkan yang F garis gores tipis, F1 garis nyata terhalang, F2 garis tipis terhalang. G garis gores tipis, G1 garis keterangannya, G1 garis sumbu, G2 garis simetri, G3 lintasan. Jenis garis H yang ke H, keterangan garis digores tebal. Garis digores tebal, penggunaan penunjukan permukaan yang harus mendapat penanganan khusus. Jenisnya yang jenis ke I, keterangan garis bergores ganda garis bergores ganda tipis. Penggunaan I1 bagian yang berdampingan, I2 batas-batas kedudukan benda bergerak, I3 bentuk semula belum dibentuk, I14 bagian benda yang berada di depan bidang potong. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya siapa? Saya lanjutkan skala dasar gambar teknik. Skala dibagi menjadi 3 jenis, yaitu skala pembesaran, X banding 1, yang kedua skala penuh, 1:1, dan skala pengecilan, 1:X. Skala pembesaran digunakan jika gambar yang dibuat lebih besar dari benda sebenarnya. Sedangkan skala penuh digunakan jika gambar pada kertas dengan benda sebenarnya itu memiliki ukuran yang sama. Skala pengecilan digunakan jika gambar asli lebih besar daripada gambar. Jadi, skala pengecilan ini digunakan ketika gambar aslinya itu lebih besar daripada gambar. Jadi bisa diperkecil. Sedangkan skala pembesaran digunakan jika gambar pada kertas dengan benda sebenarnya itu memiliki ukuran yang sama atau bisa juga diperbesar. Ukuran skala. Skala pembesaran ukuran 2:1, ukuran penuhnya 1:1,
dan ukuran skala pengecilannya 1:2. Skala pembesaran ukuran 5:1, ukuran penuhnya 1:1, sedangkan skala pengecilannya 1:5. Skala pembesaran 10:1, ukuran penuhnya sama 1:1, dan skala pengecilannya 1:10. Kertas gambar yang umumnya dipakai dalam gambar teknik adalah kertas seri A, yaitu A4, A3, A2, A1, dan A0. Sehingga gambar yang kita buat diusahakan bisa ditampung dengan ukuran kertas tersebut. Dan tentunya dengan menggunakan skala yang sesuai skala pembesaran, ukuran penuh, dan skala pengecilan. Saya lanjutkan slide ke-14. Kepala gambar, dasar gambar teknik. Posisi kepala gambar selalu berada di kanan bawah pada kertas jenis A. Khususnya untuk kertas A4, harus dalam posisi tegak atau portrait. Jadi khusus untuk kertas A4, posisinya itu harus tegak atau portrait. Sedangkan ukuran kertas A3, A2, A1, dan A0 yang umumnya ukurannya lebih besar daripada kertas A4, kita bisa gunakan posisi landscape atau tidur posisinya. Kepala gambar yaitu harus dibubuhkan pada lembar kertas gambar untuk menunjukkan hal-hal yang diperlukan untuk penanganan gambar secara umum menuju isi gambar. Yang pertama yang harus diletakkan pada kepala gambar, di sini, di bagian sini, di bagian kepala gambar sini, di bawah kanan atas, bagian bawah kanan atas, yang harus kita isi adalah 1. Nomor gambar, 2. Judul gambar, 3. Nama perusahaan, 4. Tanda tangan petugas yang bertanggung jawab, 5. Keterangan-keterangan gambar, 6. Cara proyeksi, dan sebagainya. Posisi kepala gambar harus terletak dalam kertas gambar bagian sudut bawah kanan untuk lembar kertas gambar dengan posisi horizontal jenis X atau vertikal dan kertas gambar jenis Y dalam posisi horizontal. Jadi kepala gambarnya harus di bawah sini, bawah kanan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan lanjutkan kepada rekan saya bernama Akbar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepala gambar atau etiket gambar. Di mana di dalam etiket gambar ini ada nama siswa, nama yang membuat, dan judul gambar, nama instansi, dan lain-lain seperti yang tadi. Dan pengertian etiket gambar atau kepala gambar ini adalah bentuk dari bagian dari sebuah gambar yang dimana akan membuat berbagai macam bentuk, data, maupun informasi yang ada dari sebuah gambar tersebut. Yang dimana akan termasuk ke dalam kepala gambar atau etiket gambar tersebut. Itu udah jelaskan tadi ya, nama instansi yang membuat. Yang pertama nama yang membuat gambar, kedua judul gambar, 3 nama instansi, departemen atau sekolah atau industri, ke-4 tanggal menggambar atau selesainya menggambar, ke-5 tanggal diperiksanya gambar dan nama pemeriksanya, ke-6 ukuran kertas gambar yang dipakai, ke-7 skala gambar, ke-8 jenis proyeksi, 9 satuan ukuran yang digunakan, dan 10 berbagai data yang diperlukan untuk kelengkapan gambar. Next. Ya, kayaknya sudah sampai situ aja ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ada pertanyaan dari teman-teman lain di luar kelompok 1? Silakan. Tapi saya rasa penjelasannya juga cukup jelas tadi. Atau mungkin dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Silakan terkait materi, ya terkait materi dulu.
Terima kasih, sudah cukup, Pak. Oh, cukup ya. Oke, kalau gitu silahkan ditutup langsung untuk kelompok 1. Mungkin Alif, ya, apa saya Muhammad Zulfikar tadi yang Baik, buka. ya. Atau bebas lah siapa aja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari teman-teman semua yang telah memberikan kami waktu untuk menjelaskan materi kami, yaitu teknik dasar menggambar teknik. Dan mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan saya. Saya minta maaf, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.